Nah, itulah maksud saya. Jadi Feng Shui maupun keberuntungan yang sifatnya itu mungkin bisa kita pelajari dan kita bisa dapat, namun kadangkala kita tidak gunakan itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Pada hari ini, sore hari, ya jelas kita sambil santai dan saya ingin mengupas tentang masalah yang sering kita bicarakan di dalam kehidupan sehari-hari kita, tentang keberuntungan. Atau mungkin keberuntungan ini yang dimaksud adalah mungkin hampir sama dengan yang namanya orang katakan itulah Feng Shui, ya. Namun bukan Feng Shui-nya yang kita akan bahas, tapi bagaimana keberuntungan seseorang itu bisa menjadi beruntung karena sesuatu hal yang berhubungan dengan keselarasan alam, ya, baik itu angin, tanah, udara dan semuanya, itu mungkin bisa saja yang berbentuk kepada logam dan lain-lain sebagainya. Nah, keberuntungan untuk seseorang ini tentunya perlu kita kaji, kita ulang agar semua itu yang kita jalankan kehidupan itu agar bisa lebih ringan dan tidak banyak hambatan, dan selalu kita menjadikan peluang-peluang ke depan ini bisa menjadikan satu peluang yang baik buat kita semua dalam kehidupan. Nah, kehidupan di sini bukan berarti sesuatu yang mustahil kita dapatkan, karena kehidupan ini termasuk juga salah satunya adalah kehidupan yang mana kita bisa berjalan dengan keselarasan alam yang ada diciptakan oleh Tuhan itu sendiri. Nah, untuk ini saya ingin mengupas, ya, sesuatu yang mungkin kalau Feng Shui dulu, Feng Shui itu biasanya untuk pembuatan rumah, ruko, dan keberuntungannya itu ada, dan tata letak ruang dan waktunya itu selalu diatur sedemikian rupa agar si isi rumah itu bisa menjadikan keberuntungan yang lebih baik. Artinya baik itu dari keberuntungan rezeki, kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Namun kita sekarang mencoba membahas Feng Shui itu atau keberuntungan itu terhadap diri kita sendiri. Salah satunya adalah bagaimana seseorang itu beruntung. Dari mulai dia keberuntungannya itu mungkin bisa saja dia merubah dirinya dari tanda tangan, ataupun ada jenis-jenis yang digunakan. Salah satunya adalah jenis batu. Batu yang digunakan itu pun bisa menjadikan seperti keberuntungan seseorang. Salah satunya contoh, batu cincin yang dipakai. Kadang-kadang orang memaksakan batu cincin yang sifatnya dia adalah amarah, energinya itu adalah energi yang negatif. Nah, sedangkan orang yang menggunakan itu akan ikut, ya, kepada energi-energi yang ada. Nah, inilah yang menyebabkan mungkin seseorang itu banyak hambatan dan banyak masalah-masalah keberuntungannya itu akhirnya tidak keluar. Nah, kalau kita ingat, ada beberapa bintang sinetron, ya, dengan penyanyi-penyanyi yang merubah dirinya, itu dengan merubah warna rambut, merubah segala penampilannya. Itu kadangkala yang tadinya tidak tenar, begitu dia merubah, itu langsung menjadi tenar, dan terus menerus ketenarannya itu berjalan. Itu termasuk mungkin salah satu keberuntungan. Ya, kalau kita bilang keberuntungan di sini bukan berarti keberuntungan itu dari sisi yang lain, ya, bukan dari sisi rumah saja, tapi juga dari sisi keberuntungan di dalam dirinya sendiri. Nah, salah satunya itu. Nah, batu mungkin juga dengan apa yang kita gunakan, jam, atau mungkin kita gunakan sebagai gelang ini bisa saja menjadikan keberuntungan seseorang itu untuk bisa keluar dan bisa mendapatkan peluang-peluang yang bisa menjadikan orang itu jauh lebih baik lagi kehidupannya, baik lebih jauh lagi kehidupannya maupun kesehatannya. Salah satu, ini gelang Jenitri namanya. Ini pohon, ya,
Ini pohon jenitri, ini menurut saya adalah keberuntungan buat saya. Kenapa? Nah, dengan gelang jenitri ini saya bisa mendapatkan satu kekuatan dan keyakinan diri saya bahwa itu adalah salah satu penyerapan daripada kesehatan. Nah, kesehatan saya itu bisa didukung oleh seperti jenitri ini. Nah, itulah maksud saya. Jadi Feng Shui maupun keberuntungan yang sifatnya itu mungkin bisa kita pelajari dan kita bisa dapat, namun kadangkala kita tidak gunakan itu semua. Karena kebanyakan orang itu hanya menggunakan keberuntungan itu hanya apa adanya. Sedangkan di dalam masalah kehidupan, ini sudah diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Banyak sekali kehidupan-kehidupan yang mungkin bisa kita gunakan ya. Salah satunya yaitu tadi jenitri. Kenapa jenitri itu diciptakan oleh Tuhan untuk pohon, dan itu digunakan untuk sebagai alat buat manusia itu juga sendiri, yang khasiatnya mungkin bisa menyerap yang namanya racun atau menyerap yang namanya jenis-jenis penyakit yang bisa menimbulkan kepada orang yang memakainya. Nah, itu salah satu. Nah, yang kedua itu adalah masalah batu cincin. Kadang-kadang saya melihat orang-orang itu banyak yang menggunakan batu cincin, tapi dia tidak selaras sepertinya dengan batu cincin itu. Contoh, kalau kita bicara tentang batu cincin, ada orang yang senang yang namanya pancawarna, ada yang senang tirus, ada yang senang mungkin jenis-jenis batu-batu akik lainnya. Tapi kadang-kala orang yang menggunakan ini suka tidak bisa menyelesaikan itu dengan kehidupan yang berjalan, yang kadangkala perjalanannya, kehidupannya bukannya makin baik dengan batu cincin yang dipakai, tetapi kadang-kadang berat untuk ininya. Nah, kenapa? Bukan masalah yang lain sebetulnya, tapi ketidakselarasan antara batu cincin ini dengan dirinya. Nah, seseorang itu kan punya ya kemampuan yang sudah diberikan dari lahir sampai dewasa. Dia ada sesuatu yang memang Tuhan sudah berikan. Nah, soal masalah orang keberhasilan itu bukan hanya dengan sesuatu yang mudah dicapai. Ya, semuanya sudah berdoa dan semuanya sudah berusaha. Tapi kadangkala ya tetap aja kehidupan itu tidak bisa berjalan dengan baik yang sesuai dengan yang diharapkan dia. Nah, ini bisa juga yang seperti contoh, kadang-kadang orang yang sekarang ini sering terjadi adalah bagaimana mempercepat kekayaan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, baik secara hukum maupun secara agama. Nah, ini yang saya lihat yang lagi booming ya, tentang masalah penggandaan uang. Nah, penggandaan uang ini kan sudah jelas ini adalah hal yang mustahil, yang tidak bisa dibenarkan baik secara umum maupun secara hukum. Nah, jadi kita membahas ini bagaimana caranya untuk mensederhanakan yang namanya keberuntungan kehidupan agar bisa berjalan di kehidupan kita dengan cara-cara yang sederhana. Cara sederhananya apa? Ya, apa yang kita gunakan? Apa yang salah dalam diri kita ini? Mungkinkah karena potongan kita rambut, ataukah mungkin kita selalu menggunakan kemeja yang tidak sesuai dan sebagainya? Itu bisa saja yang disebutin seperti keberuntungan, atau mungkin bisa kita kaitkan dengan pelajaran-pelajaran di yang namanya Feng Shui. Tapi ini bukan masalah Feng Shui secara utuh yang saya katakan di sini, tapi ini bagaimana keberuntungan bagi manusia atau bagi kita sebagai orang yang hidup ini untuk bisa meraih ya perjalanan ini agar tidak tersendat-sendat. Nah, saya melihat bahwa banyak sekali hal-hal yang tadi sudah saya ceritakan. Ada seorang penyanyi, ada seorang artis yang hanya mengganti rambut ya, dari rambutnya hitam dia ganti jadi rambut pirang, dia ganti dengan rambut hijau dan biru dan sebagainya. Justru itu melejit. Ya kan? Artinya apa? Dia sudah bisa bersinergi dengan itu. Nah, itulah yang keberuntungan. Bukan hanya keberuntungan itu dengan cara-cara yang tidak benar, seperti penggandaan uang, atau yang mungkin mereka dengan cara-cara naik ke gunung. Ya, ke gunung itu bukannya mencari keuntungan, kalau menurut saya itu adalah mencari sesuatu yang justru di luar daripada aturan-aturan yang tidak bisa dibenarkan secara
hukum maupun secara agama. Ini salah satu contoh. Nah, untuk ini maka saya katakan kita kupas pada sore hari ini tentang masalah yang kita lihat perjalanan sehari-hari, yaitu mungkin kalau orang bilang ya itu sih hoki, mungkin orang bilang itu beruntung, tapi ini bukan beruntung. Kenapa saya katakan? Dan bagaimana caranya kita memberikan keberuntungan itu terhadap diri kita sendiri. Bukan berarti keberuntungan itu ya tidak bisa dicari, itu harus dicari. Nah, kita sendiri kalau seandainya tidak memiliki keberuntungan, ya salah satunya adalah banyak hambatan-hambatan dan sebagainya. Nah, hambatan ini kenapa? Akhirnya kan kita mengoreksi diri. Nah, dengan mengoreksi diri, kekurangan saya, kesalahan saya di mana, mungkin itu, baik itu manajemen maupun apa yang kita gunakan, mungkin usaha kita yang berbeda, yang harusnya kita usaha air, kita usahanya besi, yang harusnya kita usahanya keripik, kita usahanya bolu. Mungkin itu salah satunya. Makanya untuk ini saya ingin mengajak semua penonton yang ada di sini untuk sama-sama mencari dulu solusinya untuk di dalam diri kita sendiri. Bagaimana diri kita itu bisa beruntung di dalam perjalanannya. Nah, salah satu yang saya katakan tadi, saya menggunakan ini nih. Saya menggunakan ini virus. Virus di sini udah jelas ya. Yang namanya di sini itu ada sinarnya. Ini ada garis-garisnya emas. Ini garis-garis emas. Di sini ada hijau. Nah, kalau kita lihat dari filosofi emas dan hijau ini, kuning dan hijau ini salah satu adalah garis keberuntungan. Karena hijau itu identik dengan kehidupan, ya, dengan kesegaran, dengan alam itu selalu bersinergi. Di mana-mana ini ada yang namanya pohon itu juga hijau, gitu loh. Nah, jadi hijau itu adalah jenis sesuatu yang kehidupannya. Itu pertama. Yang kedua, salah satu garis kuning nih, ya. Kuning ini melambangkan lambang yang paling tertinggi. Katakanlah kalau di sini adalah logam mulia, itu adalah emas. Emas itu siapa yang nggak menggunakan? Dan orang yang sudah punya emas, itu dia pasti dia akan bisa lebih, hidupnya lebih makmur. Ya kan? Nah, jadi untuk itu kenapa saya menggunakan virus ini? Untuk apa? Saya mensiasati hidup saya untuk bisa menjadi orang yang bisa mendapatkan peluang dan keberuntungan di dalam kehidupan saya. Itu salah satu. Makanya untuk itu cobalah kita siasati hidup kita. Ya, semua kembali lagi kepada hakikatnya, semua itu karena Allah Ta'ala. Tapi kita juga harus berusaha, bukan hanya bersender dan kita pasrah saja sama Yang Maha Kuasa. Tidak, tanpa usaha semuanya mustahil akan bisa kita dapatkan. Yang kedua, dalam umur saya seperti ini, saya masih diberikan kesehatan. Kenapa? Dari lama, saya mungkin sudah hampir 30 tahunan lebih, saya menggunakan gelang. Kenapa gelang ini? Menurut saya gelang ini adalah gelang keberuntungan buat saya. Ya, kenapa saya katakan gelang keberuntungan? Salah satunya, saya menggunakan gelang ini yang awal ceritanya adalah untuk ya pantas-pantesan. Tapi setelah saya resapi, ternyata ada manfaat buat saya. Saya dalam keadaan kondisi sehat walafiat. Ternyata setelah saya selidiki, ternyata ini adalah gelang ini yang dinamakan genitri. Nah, genitri ini salah satu penyerap ya ke dalam. Ini hubungannya dengan pohon, dengan satu batang pohon yang udah ada buahnya, yang akhirnya diyakini itu akan bermanfaat bagi orang yang menggunakan untuk penyerapan racun-racun yang ada di dalam tubuh manusia itu sendiri. Nah, ini memang di Indonesia belum terkenal. Genitri ini secara keseluruhan orang masih menggunakan yang biasanya gelang magnet, gelang apa dan sebagainya yang harganya, ini saya katakan ya, harganya itu jutaan. Tapi kan sederhana, kita nggak punya uang jutaan. Dan kalau ada jutaan itu ya mungkin kita bisa sumbangan pada orang. Tapi kita ini dengan adanya ini mungkin 10.000 dapat ya. 10.000 gelang genitri. Tapi manfaatnya. Nah, itu yang saya katakan bahwa ada sesuatu yang harus kita siasati di dalam kehidupan kita untuk mendapatkan keberuntungan. Nah, kalau Feng Shui itu beda lagi.
Tapi kita ini ingin menggabungkan antara Feng Shui dengan kehidupan keberuntungan. Atau yang dibilang ini orang ini hoki, kalau bahasa yang tenarnya. Ada yang bilang kalau bahasa Jawa bejo. Ya bejo dalam arti kata orang ini mau ngapa-ngapain ya memang dia udah rezekinya bagus, ya sudah, kan gitu. Tapi kan rezekinya baik ataupun kehidupannya baik itu bukan berarti tidak ada usaha. Tapi usahanya itu pasti ada. Nah, salah satunya yang saya katakan, ada teman saya, dia menemukan salah satu yang namanya mustika kelapa. Mustika kelapa, dia pakai mustika kelapa itu untuk jadi batu cincin. Nah, batu cincin, dan ternyata itu selaras dengan kehidupan dia. Yang akhirnya apa? Kehidupannya dia semuanya itu bisa berubah karena melihat batu cincin tadi. Nah, batu cincin ini yang bisa akhirnya dia berpikir gitu, Pak, saya beruntung memiliki batu cincin. Bukan berarti dia memuja, bukan berarti dia menyembah batu cincin, tapi keberuntungan itu karena dasarnya ada satu, yaitu dia menemukan mustika kelapa. Nah, ini yang salah satu. Nah, kita nggak tahu, mungkinkah kita yang sekarang ini yang sering pakai kaos, ya kan, harusnya kita harus pakai baju, atau mungkin gara-gara apa dan sebagainya, kita nggak tahu keberuntungan kita seperti apa. Namun itu yang saya pelajari dalam kehidupan yang ada di lingkungan yang bisa saya lihat. Nah, untuk ini saya katakan bahwa sore hari ini mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmunya yang dinamakan keberuntungan, atau yang dinamakan orang bilang Feng Shui ya. Feng Shui itu adalah keselarasan alam antara air dengan angin ya, istilahnya alam, kehidupan yang berselaras dengan alam. Nah, kita juga manusia ini juga yang tidak memahami ilmu Feng Shui, ya kita coba memahami ilmu diri. Ilmu diri apa? Supaya kita bisa beruntung di dalam perjalanan. Hambatan-hambatan yang kira-kira yang kemarin-kemarin menghambat, ternyata kita dengan menggunakan alat yang tidak kita sadari, sebetulnya kita cuma senang menggunakan batu cincin ini, cuma senang. Tapi ternyata kok ada aja jalan keluar ya. Loh, kok saya tambah sehat menggunakan gelang ini dan sebagainya. Bukan berarti gara-gara gelang ini terus kita diberikan kesehatan, bukan. Semua kesehatan itu semua bersumber dari Yang Maha Kuasa. Nah, Yang Maha Kuasa memberikan alam ini untuk hidup. Ada batu, ada tanah, ada pohon, ada yang lain-lain, semuanya itu memang untuk manusia, agar manusia itu bisa selaras dengan yang namanya alam semesta ini. Nah, kalau kita sudah berselaras dengan alam, insya Allah kehidupan kita itu akan bisa lebih baik ya. Dan kalau masalah ini mungkin kita terjemahkan di dalam bahasa yang Indonesianya adalah orang ini bejo, orang ini beruntung. Nah, kalau sudah dibilang beruntung orang ini, ya dia tidak pernah ada ruginya, ya kan? Artinya kehidupannya, walaupun bisnis apa, walaupun bagaimana, ada aja jalannya. Nah, itulah yang saya katakan, kenapa kita perlu belajar tentang apa yang ada di dalam diri kita, baik yang kita gunakan sehari-hari maupun yang kita alami keseharian itu dengan alam lingkungan. Ya, kalau masalah kita rumah di BTN, kalau ngikutin Feng Shui nggak kebagian. Kenapa? BTN itu ngadepnya udah jelas. Tapi kan harus ada juga yang kita siasati. Ya, seperti mungkin kalau kita mengikuti aturan-aturan itu, mungkin kita siasati dengan cara-cara apa. Nah, itu kan cara, namanya usaha. Tapi kita juga berusaha ke diri saya, ini tidak baik. Dalam arti, saya kok sering sakit, kok saya sering terhambat, kalau bisnis kok sering ini. Ya, kita siasati. Nah, menggunakan apa? Teknik-teknik lain yang saya katakan sebut adalah sifat keberuntungan seorang manusia di dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Nah, jadi itu dulu yang saya katakan, bahwa keberuntungan orang bukan hanya karena seseorang itu sudah tahu bahwa dia punya dari orang keturunan kaya dan akhirnya dia bisa beruntung. Menurut saya bukan. Tetapi keberuntungan itu pada prinsipnya itu hanya dari Allah. Tapi kita sebagai manusia tetap berusaha bagaimana mensiasati agar kita bisa beruntung untuk kehidupan.
Beruntung bukan berarti diartikan hanya sebatas rezeki. Beruntung bukan diartikan kita menjadi kaya, enggak. Beruntung saja kalau kita dalam sore hari ini sudah dalam keadaan sehat walafiat, itu udah beruntung menurut saya. Kenapa? Banyak sore hari ini pun orang-orang juga banyak yang masuk rumah sakit, ya kan? Nah, kita masih dalam keadaan sehat, menurut saya itu sudah sangat luar biasa. Nah, itulah keselarasannya. Jadi kenapa saya biar bagaimanapun ketemu dengan orang, saya tidak malu dengan menggunakan ini, menggunakan yang namanya gelang. Saya ketemu dengan orang siapapun, saya tidak malu menggunakan yang namanya batu cincin. Kenapa? Karena memang itu yang saya suka, gitu loh. Nah, tapi kebanyakan orang sekarang udah kenal saya. Kenal sama Pak Edi nggak? Oh, kenal. Orangnya kayak gimana? Orangnya mungkin pakai sarung, ya saya nggak pernah pakai sarung istilahnya. Nah, pakai celana panjang gitu kan. Oh, orangnya begini. Oh, nggak pernah pakai gelang ya. Tapi kalau orang yang kenal Pak Edi kan pasti orang taunya Pak Edi itu pakai gelang, pakai batu cincin. Nah, itu mungkin pasti kenal. Di samping ciri khas, tapi orang itu juga tidak tahu kan ciri khas tersebut ternyata adalah salah satu untuk keberuntungan saya, yang mana saya juga menggunakan made in Indonesia. Made in Indonesia. Jadi nggak usah lagi istilahnya kita mungkin beli barang yang bukan juga nggak tahu manfaatnya. Kalau ini kan udah jelas, ini tumbuh-tumbuhan yang diciptakan oleh Tuhan dan menjadikan satu made in Indonesia sendiri. Ya, Genitri itu adanya di kita, Pak, bukan adanya di mana-mana. Ada di Brebes, ada di Jakarta juga ada. Tapi kadangkala kita malah tergiurnya dengan made in luar negeri. Ya, sebetulnya karena apa? Karena kurang sabar, ya kan? Karena kurang sabar. Nah, keberuntungan kita menggunakan semua produksinya Indonesia, alam Indonesia, tapi semua hasilnya sama, gitu. Jadi bukan hanya harus kita membelikan alat, memberikan segala sesuatunya untuk kita beli dengan harga mahal. Oh, Genitri kita nemu aja bisa kita bikin sendiri, nggak usah pakai uang, ya kan? Dan batu cincin ini pun kita beli juga dengan harga murah, ya nggak? Nggak usah kita menggunakan berlian, nggak usah kita apa. Yang penting apa? Keberuntungan kehidupan kita dengan bisa menjadikan ini menjadi peluang dan kita menjadi sehat walafiat, ya artinya itu. Nah, saya rasa itu dulu ya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini akan menjadikan satu pelajaran, ya. Jadi jangan sampai nanti kita tergiur dengan hal-hal yang lain. Padahal di Indonesia ini masih banyak hal-hal yang bisa untuk kita siasati untuk bisa menjadi keberuntungan. Dan jangan menggunakan asal batu saja, jangan menggunakan asal gelang saja. Itu tidak cocok dengan dirinya sendiri. Karena apa? Unsur batu itu pun ada unsur yang mungkin lain dengan unsur-unsur yang ada di dalam diri kita. Dia unsurnya panas, kita unsurnya dingin, beradu. Akhirnya nggak ketemu, ya. Nah, itu saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Dan semuanya mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dijadikan satu pelajaran ilmu agar kita bisa menjadikan lebih baik kehidupan. Dan jangan lupa kita sore hari ini sambil bersantai dan kita ngopi untuk sama-sama kita nikmati kopi Indonesia, ya. Mudah-mudahan ini bisa akan bermanfaat buat semua. Dan saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa.